Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Timnas Indonesia U20 pulang kampung lebih awal di Piala Asia U20. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kok bisa? Udahlah langsung pulang aja, langsung angkat koper, gak usah main sama Yamin. Ya, Timnas Indonesia gugur di Piala Asia U20 setelah kalah telak 3-1 atas Uzbekistan. Gila pada pertandingan ini, tahu nggak? Sumpah sangat mengecewakan sekali. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, pada laga kedua di Piala Asia U20, Timnas Indonesia harus mengalami kekalahan untuk kedua kalinya dan saat ini kalah saat melawan Uzbekistan 3-1. Dan dengan kekalahan ini, Timnas Indonesia fix dan udah jelas-jelas gugur dari Piala Asia. Karena meskipun nanti Timnas Indonesia menang saat melawan Yaman 10-0 bahkan 100-0, Timnas Indonesia sudah gugur dan tidak ada harapan. Bukan udah langsung pulang aja udah. Pertanyaannya siapa yang perlu disalahkan? TC udah berbulan-bulan tapi hasilnya nihil. Kirain Indra Sapri beneran menyimpan kekuatan penuh di ajang ini, tapi sayangnya gara-gara simpenan nyimpen gak tahu di mana, Indra Sapri sampai sekarang gak menemukan taktik yang sebenarnya yang disimpan kemarin. Gimana menurut kalian dengan hasil pertandingan ini? Tulis di komentar. Timnas U20 pulang kampung. Salut kepada Timnas asuhan Indra Sapri, kalah 1-3 dari Uzbekistan. Ini artinya kita pulang kampung lebih cepat. Kalian tahu kan Bapak Presiden menginstruksikan untuk penghematan anggaran. Jadi semua lembaga, semua kementerian itu anggarannya dipangkas untuk melakukan penghematan. Nah, tim asuhan Indra Sapri ini kan kalah nih, pulang duluan. Itu supaya menghemat anggaran, pulang lebih cepat, artinya tidak ada lagi buang-buang anggaran, buang-buang uang. Bayangkan kalau kita lolos ke perempat final, ke semifinal, kan makin lama tuh tinggal di Cina. Biaya makannya, biaya hotelnya kan membengkak. Artinya salut kita, jadi tidak buang-buang anggaran. Apalagi kemarin, coba ingat ya, TC ke Prancis, Itali, Korea, Jepang. Jadi biar tidak buang-buang uang lagi. Gimana prediksiku? Jitu kan? Urinbov cetak gol sesuai dengan prediksiku. Dia pemain paling berbahaya. Ya, terima kasih ya buat Urinbov. Karena Urinbov, jadi kami Indonesia tidak buang-buang anggaran lagi di Timnas U20. Tapi kalian jangan lupa, hari Rabu masih ada satu pertandingan lagi melawan Yaman. Dan kalau melawan Yaman kita menang, kita bakalan bisa lolos ke Piala Asia. Dari jalur mana? Dari jalur mimpi. Salam Di Matteo. Berakhirlah sudah perjuangan Timnas U20 ya adik-adik kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20 melalui Piala Asia U20 ini. Karena harus mengakui keunggulan Uzbekistan 3-1. Mari kita bahas, boy. Terdapat beberapa perubahan ya di starting line up, dimana salah satu hal paling kocak menurut gue di pertandingan ini itu adalah mencadangkan Welber, satu-satunya pemain kreatif yang kita punya, tapi dicadangin. Gue nggak tahu kenapa ya. Menurut gue di babak pertama ya, secara overall babak pertama nih udah jauh lebih oke dibandingin lawan Iran kemarin. Dan gol dari Jens Raven yang menurut gue gol yang sangat striker banget ya. Gue kira udah ngasih harapan gitu, boy. Dan peran dari Vavaseva sebagai libero menurut gue cukup oke ya. Ini gue masih sambil reaction nih, boy. Udah gue puji-puji nih taktiknya di babak pertama nih. Tapi baru mulai 2 menit kegolan lagi. 2 gol dari bola atas. Berarti secara overall ya, 2 pertandingan ini udah ada 4 gol dari bola atas. Masih bukan salah pelatih tuh. Masa nggak belajar sih, boy? 4 kali kegolan dengan cara yang sama tuh gak masuk akal, coy. Ya, dan dengan hasil ini timnas kita harus out dari turnamen dan harus melupakan Piala Dunia U20 untuk tahun depan. Sayang ya, padahal kalau misalnya kita lolos ke Piala Dunia nih, bionya Pak Sapri bakal nambah nih. Saran dari saya ya, Bapak PSSI semua yang ada di sana. Ini ya, gue yakin sih mayoritas masyarakat Indonesia setuju ya harusnya. Terima kasih Pak Sapri udah membawa gelar-gelar yang ada di bawah ini. Tapi kita harus move forward, boy. Udah saatnya diganti menurut gue. Terima kasih juga buat para pemain yang udah berjuang ya. Gue tau emang sulit banget ya bermain tanpa taktik, itu sulit banget. Kadang gue mikir gini ya, boy.
Kok bisa mempertahankan yang nggak seharusnya dipertahankan, tapi melepas yang seharusnya nggak dilepas? Kritikan dari netizen, dari pengamat sepak bola, kan TC-nya udah banyak. TC-nya TC di kemana-mana sini, tuh. TC di sini, TC di sini, bahkan di Indonesia, di Bali, Iya, di udah ngabisin Surabaya. anggaran. Bagaimana Bung Rob? Iya, dan itu panjang, bukan 1 minggu 2 minggu. Iya. Iya kan, itu berbulan-bulan juga mas ya kadang-kadang tuh. Nah kemarin mempersiapkan diri kita ke Shenzhen ini kan kita Iya, hampir makan ada setahun. uji coba juga dikasih kesempatan kan. Iya. Mestinya kan dimanfaatkan dengan baik. Uji coba mahal loh itu, coba uji Mahal. coba internasional Internasional kan. itu ada Iya. 3 tim dari luar. Iya, betul. Ya dibikin turnamen itu. Jadi saya pikir setelah ini ada perbaikan yang baik. Tapi ternyata ketika lawan Iran kemarin juga mas biasa-biasa aja, nggak ada satu hal yang bagus untuk kita ini. Jangan heran kalau sesuai prediksi kita, Timnas Indonesia U20 beneran kalah atas Uzbekistan malam ini dengan skor akhir Habis pikir 3-1. emang nih pelatih Yaps, Indra Safri. otomatis dengan hasil ini, Timnas Indonesia U20 gagal lolos ke partai perempat final Piala Asia U20. Dan dengan hasil ini juga udah dipastikan Timnas Indonesia Alasannya kemarin U20 nih, guys. asuhan Coach Indra Safri juga gagal ke Piala Dunia U20 2025. Kira-kira pundit yang kemarin yang bilang bahwasanya saat kita kalah melawan Iran itu adalah kesalahan pemain karena pemain Iran tinggi-tinggi. Nah untuk malam ini mungkin pundit ini lagi bingung mau cari alasan apa lagi karena pemain pendek pun bisa cetak gol dari sundulan. Yaps, gol ketiga kalau kalian lihat pemain Uzbekistan menciptakan gol dari sundulan guys. Dan kita bisa lihat sama-sama fisik dari para pemain Uzbekistan itu tidak tinggi-tinggi. Tapi kenyataannya apa guys? Kita tetap kebobolan. Kira-kira pundit itu mau alasan apa lagi nih? Apakah dengan hasil ini bukan salah pelatih lagi? Jadi kira-kira salah siapa ya guys? Kita kalah lagi. Yaps, kalau kesimpulan menurut aku pribadi, sebenarnya Timnas Indonesia U20 itu bukannya tanpa peluang. Di babak kedua kita pun Iya, kemarin menciptakan nggak mau beberapa loncat, guys. peluang. Tapi sayangnya adalah finishing kita yang masih kurang. Sangat berbeda dengan para pemain Uzbekistan yang ketika dia mendapatkan peluang, dia mampu memanfaatkan peluang itu menjadi gol. Dan atas kegagalan ini, Coach Indra Safri wajib mempertanggungjawabkan dan wajib dievaluasi. Karena dengan TC yang cukup panjang hampir setahun, hasilnya kita tetap gagal guys. Kalau menurut kalian gimana melihat kegagalan ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten gini, langsung klik tombol follow. Lihat bahwa 3-0 kita kalah dengan bola-bola atas. Gue bilang ini bukan salah pelatih, langsung dipelintir. Saya sobat, masa kita netizen, lu kalau lawan lu tingginya 185, lu 175, lu mau lawan gimana? Atau 80 ke atas, di mana mereka jauh lebih kuat dengan bola-bola atas. Nggak ada yang salah, memang kualitas pemain kita seperti ini. Kemarin timnas kalah 3-0 lawan Iran. Kata orang ini bukan salah pelatih. Nah malam ini lawan Uzbekistan, kalau Indonesia kalah pasti kata orang ini juga bukan salah pelatih. Wajar dia ngomong gitu, dia kan pelatih futsal, mana mengerti soal sepak bola. 2023 Piala Asia U20, timnas Indonesia masih dilatih Sintayong. Ingat nggak? Kita lawan Uzbekistan, di sini ada Kusanov, coba lihat nomor 3. Kusanov yang sekarang main di Manchester City. Kita bisa imbang 0-0. Padahal waktu itu Uzbekistan jadi juara. Dan satu-satunya tim yang tidak dia bisa kalahkan adalah Indonesia. Padahal coba kalian lihat skuad yang dibawa oleh Sintayong. Ferrari, Robi Darwis, Kakang Rudianto, Zultan Zaki, Lord Hoki Caraka, dan Lord Arkan Kakak. Bahkan ada si spesialis kartu merah, Hugo Samir. Full lokal kan, tapi bisa menahan imbang Uzbekistan. Kenapa bisa? Karena pelatih. Jadi kalau timnas kalah itu bukan salah pelatih, itu adalah narasi yang menyesatkan, ngawur. Jadi kalau nanti malam Indonesia kalah lawan Uzbekistan, itu salah pelatih. Pelatih harus bertanggung jawab. Sudah dikasih kebebasan memilih pemain, sudah dikasih TC ke luar negeri. Nggak ada berhasilnya, berarti salah pelatih. Salam di mati.